Saudari dan saudara yang terkasih, suatu sharing kesaksian dari keluarga Broto. Keluarga Broto mirip dengan neraka. Gelap gulita, kacau balau, ketidakteraturan menghinggapi relasi keluarga mereka. Ada 3 anak, entah mereka menangis, entah mereka merencanakan mau kabur, tidak betah. Istrinya membungkam suaminya, diam saja. Suaminya mencari hiburan sendiri. Tidak ada komunikasi. Doa, kehadiran Tuhan sudah jauh dari keluarga itu. Terlupakan. Tapi terus terang masing-masing mengaku sebenarnya jauh di dalam hati mereka ada kerinduan. Pengen supaya relasi menjadi akrab, hangat kembali. Tapi mereka juga mengaku ada batu yang besar yang lekat pada hati, pada perasaan mereka. Gengsi. Tidak mau ngalah. Tidak mau minta maaf. Tidak mau menawarkan ampun. Mereka terbelenggu oleh ketidakbahagiaan, oleh mau menang sendiri saja. Mereka ada di kuburan, tidak ada kehidupan dalam keluarga mereka. Tapi terus terang, mereka orang Katolik. Walaupun Tuhan, gereja jauh dari rumah mereka, tapi diam-diam mereka masih merindukan. Dan seringkali masing-masing di tempat yang tersembunyi, di bawah selimut, mereka berdoa, Tuhan, bukalah kuburan kami. Patahkanlah gengsi-gengsi kami, biar kami bisa hidup lagi. Tapi suasana neraka tetap menguasai mereka. Terjadinya Sabtu sunyi. Terjadinya Sabtu sepi. Hari malam sebelum Paskah. Tidak ada suasana kegembiraan sepeser pun. Tapi tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan dalam keluarga mereka. Malaikat Tuhan dalam bentuk sahabat yang lama. Teman dari dulu waktu masih di sekolah. Si teman yang lama rupanya libur, iseng-iseng mampir sama mereka. Ada keraguan-raguan. Kami tidak siap menyambut dia. Hati kami dingin, tidak ada kehangatan. Tapi karena dia kawan lama, baik dari Bapak Broto maupun dari Ibu Broto, terima si tamu. Dan ternyata tamu itu bertindak dan datang atas nama Allah, malaikat Tuhan. Tamu itu merasa, begitu dia masuk dalam rumahnya, waduh, dingin sekali, nggak ada suasana. Ada acuh tak acuh, nggak ada kehangatan. Maka terjadi pembicaraan. Cerita demi cerita, nostalgia, semua diungkit kembali, dibicarakan bersama-sama. Dan akhirnya muncullah sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit kegembiraan. Si tamu agung, malaikat Tuhan itu mengajak mereka, hadirkanlah Tuhan pada kesusahanmu. Berdoalah bersama-sama. Minta supaya malaikat Allah kita berkarya, di mana kita sendiri tak mampu membuka batu yang begitu raksasa, yang begitu mencekam pada hati manusia. Minta supaya dialah yang membebaskan kamu. Tapi batu
yang menekan hati mereka, gengsi mereka, nampaknya terlalu berat. Terjadi pembicaraan, tapi pembicaraan tak lain daripada saling menuduh. Kamu yang mulai, tidak, kamu yang salah, tidak, kamu yang salah. Nuduh-menuduh, kapan selesainya? Lagi-lagi diajak oleh malaikat Tuhan, mari kita berdoa. Menghadirkan Allah, menghadirkan malaikat Tuhan dalam hidup kita ini. Siapa tahu di mana kita harus menyerah kalah, tak mampu, dengan bantuan Tuhan akan ada perubahan. Kembali lagi mereka berdoa. Suasana berubah. Masih ada tuduhan satu sama lain, tapi akhirnya mereka juga, tapi saya juga ngaku, saya juga salah. Ngaku. Memang kamu salah, tapi saya juga salah. Maju selangkah. Akhirnya mereka bersedia berdoa bersama-sama. Tuhan, semoga batu yang besar, gengsi kami, ketakutan kami, bertahan dalam belenggu kami, semoga itu dipatahkan. Semoga kami kembali menjadi bahagia, bangkit, hidup baru. Dan akhirnya mujizat kebangkitan terjadi. Mereka bisa senyum satu sama lain. Mereka bisa satu sama lain mengampuni. Mereka bisa satu sama lain mendoakan. Dan sang tamu sambil senyum, dia hilang. Tugasnya selesai. Atas nama Tuhan, dia membantu orang-orang yang terbelenggu oleh gengsi, oleh tidak mau kalah, oleh tidak mampu saling mengampuni. Dia membantu mereka untuk bangkit. Katanya akhirnya, kebangkitan terjadi di mana kita sanggup membangkitkan orang lain. Di mana kita bersedia untuk memberi kehidupan baru kepada sesama, kepada istri, suami, siapa saja yang ada di sekitar kita ini. Kebangkitan masih sering terjadi asal kita menghadirkan malaikat Tuhan, doa dan keluarga dalam hati kita. Sambil merenungkan sekitar hidup baru, saya kira harus kita akui bahwa dalam proses itu untuk sampai kepada kebangkitan ada 3 tahap. Tapi yang pertama, paling gampang. Asal jujur. Ngaku bahwa kita seringkali terbelenggu oleh kejahatan. Ngaku bahwa kita seringkali terbelenggu oleh gengsi. Ada batu yang besar yang membuat kita tidak bernapas lega. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa senyum. Tertawan oleh kejengkelan diri sendiri. Ngaku ada yang tidak beres dalam hidup, dalam keluarga, dalam hati kita masing-masing. Tahap 1. Mudah-mudahan diikuti oleh tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah carilah saatnya untuk hening. Sabtu hening. Sabtu sunyi. Sabtu sepi. Mundur selangkah. Datanglah, renungkanlah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan dalam keheningan, Allah dapat berbicara. Allah dapat mengadakan mujizat. Allah dapat membuka hati kita, gengsi kita, amarah kita. Dan tahap yang ketiga, datanglah. Datanglah kepada Dia yang menjadi penyebabnya atau ikut terlibat dalam amarah, dalam kuburan, dalam ketak berdaya kita ini. Dan sesudah hening, sesudah berdoa, kau akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Bisa merangkul dia. Bisa membebaskan dia juga dari kuburannya. Bisa menghadirkan hidup yang baru. Paskah bisa terulang dalam hati, dalam keluarga, dalam dunia kita bersama ini. Asal jangan lupa ada Sabtu keheningan. Ada Sabtu sunyi. Belum Paskah. Persiapan untuk Paskah. Ada vigili. Berjaga-jaga dan berdoa.
Kalau saya melihat keadaan dunia kita ini sekarang, saya merasa sangat prihatin. Ada banyak sekali sengsara, banyak sekali penderitaan di dunia kita ini. Bukan hanya dari corona atau virus-virus yang lain. Itu pun mengkhawatirkan. Tapi sekarang ini kita melihat itu terjadi perang, permusuhan yang besar yang memakan banyak sekali korban. Untunglah ada banyak orang-orang yang mengajak Rusia, Ukraina, hayo mari kita berdialog bersama-sama. Mari kita membuang gengsi-gengsi kita. Hanya belum berhasil. Mereka masih tetap pundung satu kepada yang lain. Manusia yang tak bersalah menjadi korban. Nah, kita berterima kasih. Muncullah malaikat Allah. Tugasnya tidak gampang. Muncullah Paus Fransiskus yang saban hari berdoa, memikirkan, menghadirkan Allah untuk membantu di situ. Dia mengajak kita semuanya. Dia mengajak seluruh dunia, mari kita berdoa menghadirkan pertolongan dari Allah. Supaya dengan demikian mudah-mudahan segala perang, segala permusuhannya segera selesai. Bagi mereka pun kita mengharapkan ada Paskah, ada hidup baru. Barangkali nanti perayaan kita selesai, barangkali saudara seperti biasa saling menyapa, ucapkan selamat Paskah. Tapi belum Paskah, belum. Besok, hari ini adalah hari kehening. Hadirkanlah Tuhan dalam hidupmu. Siaplah dirimu sebagai sisa-sisa batu besar, gengsi, laut yang mengamuk yang tidak memberi jalan keluar keselamatan, supaya itu hilang dari kita. Ada usaha, mawas diri memperbaiki diri. Jadi pergunakanlah sisa hari ini dengan sebaik-baiknya untuk hening, berdoa, mempersiapkan diri akan hari raya Paskah besok. Kebangkitan tersedia bagi kita sekalian, tapi dengan pertolongan dari Allah. Semoga demikian.